Mengapa Amerika Serikat tidak berani memberikan sanksi kepada China? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Jika China benar-benar ingin membantu Rusia, maka Amerika Serikat hanya tidak akan berdaya, kata Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen ketika ditanya dalam sebuah wawancara dengan media apakah Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi kepada China jika China membantu Rusia. Janet Yellen menanggapi masalah ini dari dua aspek. Pertama, Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi paling ekstrim terhadap Rusia dalam perang Ukraina. Di bawah perintah berulang kali dari Amerika Serikat, sebagian besar perusahaan Amerika Serikat seperti Google, Apple, Microsoft, Walmart, McDonald maupun negara-negara barat lainnya telah keluar dari Rusia, sehingga menyebabkan kesenjangan besar pasar di negara beruang merah. China adalah satu-satunya negara yang dapat mengisi semua kesenjangan ini, karena China tidak hanya sangat dekat dengan Rusia, tetapi juga ekonomi terbesar kedua di dunia dan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Janet Yellen menyatakan keprihatinannya jika China tidak bersedia mematuhi perintah Amerika Serikat dalam menghukum Rusia. Itu hanya akan membuat segala upaya Amerika Serikat dan sekutunya sia-sia, mengakibatkan situasi saat ini menjadi semakin sulit bagi negara barat. Kedua, jika China melakukan perdagangan normal dengan Rusia, Amerika Serikat juga tidak akan menjatuhkan sanksi kepada China. Mengapa bisa demikian? Pernyataan Janet Yellen jelas memiliki banyak implikasi atau lebih tepatnya ketidakberdayaan. Pertama, Presiden Biden ditanyai pertanyaan serupa ketika beliau pergi ke Brussels, Belgia pada tanggal 24 Maret lalu untuk menghadiri KTT NATO, Dewan Eropa dan pertemuan kelompok G7. Presiden Biden menjelaskan bahwa beliau tidak mengancam pemimpin China, tetapi hanya memperingatkan jika China memberikan bantuan kepada Rusia, maka China harus menanggung konsekuensi yang sangat berat. Tampaknya Amerika Serikat masih belum menyadari Amerika Serikat hari ini bukanlah Amerika Serikat di masa lalu. Demikian pula halnya, China hari ini juga bukan China yang dapat ditindas seenaknya di masa lalu. Meskipun pidato Biden masih didasarkan pada posisi berusaha mendikte dunia dan China, namun bila dilihat dari pertemuan virtual yang dikeluarkan oleh China dan Amerika Serikat, meskipun kedua belah pihak memiliki perselisihan besar dalam masalah Ukraina, kedua belah pihak tetap menegaskan kembali posisi masing-masing. Akan tetapi Presiden Biden jelas menyadari bahwa China tidak akan membuat konsesi karena ancaman Amerika Serikat. China sebaliknya memperingatkan Amerika Serikat tidak berhak mendikte apa yang harus dilakukan China. Memperingatkan segala tingkah laku Amerika Serikat tidak boleh merugikan kepentingan perusahaan maupun negara China. Implikasi kedua, Janet Yellen sekali lagi menekankan jika China membantu Rusia hanya akan membuat Amerika Serikat sangat khawatir. Meskipun Amerika Serikat tidak secara langsung mengirim pasukan ke Ukraina untuk konfrontasi militer langsung dengan tentara Rusia di medan perang, namun Amerika Serikat, Eropa, dan NATO jelas berharap menggunakan perang proksi Ukraina untuk melawan dan melumpuhkan Rusia. Bila Rusia dilumpuhkan, maka akan muncul kekacauan politik internal Rusia yang akan menyebabkan kerusuhan dan perpecahan Rusia. Itulah sebabnya mengapa Paman Sam berusaha mencegah perundingan perdamaian Ukraina-Rusia dengan semakin banyak memasukkan senjata militer kepada Ukraina. Seperti yang diketahui, Rusia telah mengambil serangkaian tindakan berhasil menstabilkan situasi domestiknya. Meskipun Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah memberlakukan berbagai sanksi ekstrim terhadap Rusia, seperti sanksi ekonomi, diplomasi, dan bidang keuangan yang telah terpengaruh secara serius. Namun, Amerika Serikat dan sekutunya tidak dapat secara geografis memblokir hubungan kerjasama Rusia dengan China. Perbatasan antara China dan Rusia memiliki panjang lebih dari 4.000 km.
Dan skala perdagangan antara kedua belah pihak telah melebihi 150 miliar pada tahun 2021. Selama China terus melakukan kerjasama dan perdagangan normal dengan Rusia, maka semua sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kepada Rusia tidak akan mungkin mencapai tujuan akhirnya. Itulah arti keprihatinan Janet Yellen di atas. Meskipun Amerika Serikat telah mengancam China puluhan kali, namun Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan China, keduanya dengan jelas menekankan China berhak dan akan mengembangkan hubungan perdagangan bilateral dengan negara manapun secara normal, termasuk kerjasama China dan Rusia dalam bentuk apapun. Sebagai mesin pembangunan ekonomi global, China merupakan kekuatan manufaktur dan industri terlengkap di dunia. Jika China terus mengirimkan produk yang dibutuhkan ke Rusia, maka impian Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk melumpuhkan Rusia hanya akan sia-sia belaka. Implikasi ketiga, jika China membantu Rusia, Amerika Serikat tidak akan menjatuhkan sanksi kepada China. Pernyataan Janet Yellen dan Amerika Serikat sebelumnya sangat berbeda dengan yang pernah disampaikannya sejak tanggal 24 Februari yang lalu. Karena Amerika Serikat telah melihat perubahan situasi internasional. Meskipun Amerika Serikat mengklaim mendapat dukungan dari sebagian besar negara di dunia dan telah bersama-sama mengutuk Rusia, tetapi yang perlu diketahui bahwa selain 48 negara barat dan wilayah yang tidak bersahabat seperti yang diumumkan oleh Rusia, sebenarnya sebagian besar negara tidak sejalan dengan Amerika Serikat. Negara-negara ini pada umumnya tersebar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Apa yang diklaim Amerika Serikat telah mendapatkan dukungan dunia hanyalah ilusinya sendiri. Karena selain negara-negara Eropa, satu-satunya negara yang mengikuti sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia hanyalah Jepang, Korea Selatan, Singapura di Asia, dan Australia di Oseania. Krisis Ukraina telah menyebabkan retakan dalam hegemoni Amerika Serikat. Kemampuannya untuk memberi komando kepada dunia telah menjadi sejarah, dan tampaknya retakan ini semakin membesar. Pada tahun 1999, Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya saat itu menyerang Yugoslavia, negara kecil, berturut-turut selama 78 hari, yang menyebabkan kematian 1.000 tentara dan 528 rakyat sipil Yugoslavia. Juga telah membom kedutaan besar China di Yugoslavia. Pada saat itu, Paman Sam dengan penuh kearoganan dapat memberi komando kepada adik-adiknya untuk mengikutinya. Namun sekarang, dalam persaingan antara superpower dunia Amerika Serikat, China, dan Rusia, Amerika Serikat tiba-tiba menemukan bahwa mantan pengikutnya tidak lagi berdiri di kubu Amerika. Di dunia saat ini, 3 pemain utama atau sering disebut sebagai Three Kingdom dunia, Amerika Serikat, China, dan Rusia, tidak dapat dengan mudah diprovokasi lagi oleh Paman Sam. Dengan kata lain, semua negara di dunia secara alami memilih untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak bersedia dijadikan pion lagi yang senantiasa dapat dibuang ketika tidak bermanfaat lagi bagi Amerika Serikat. Situasi demikian telah membuat Paman Sam sangat pusing kepala. Jadi, baik Presiden Biden maupun Janet Yellen sangat jelas menyadari bahwa jika China memutuskan untuk membantu Rusia, Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan berdaya. Karena serangkaian tindakan semena-mena oleh Amerika Serikat hanya akan menciptakan 2 efek besar. Pertama, Amerika Serikat hanya akan membuat hubungan China dan Rusia semakin erat, membentuk kubu tersendiri. Di samping itu, baik China maupun Rusia telah menyatakan bahwa hubungan kerjasama mereka tiada batas. Artinya, jika Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Rusia, itu setara memberikan sanksi kepada China. Maka bisa dipastikan situasi demikian akan membuat Amerika Serikat merasa sangat tidak nyaman pada akhirnya. Kedua, China dan Rusia bukanlah negara monolitik. Apalagi hari ini China telah menjadi mitra dagang terbesar bagi 2/3 negara di dunia.
Jadi, sekarang Rusia dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Meskipun negara-negara lain tidak secara eksplisit menentang Amerika Serikat, maka jika Amerika Serikat berani memberikan sanksi kepada China, itu pasti akan merusak keseimbangan dunia yang telah rapuh saat ini. Seluruh komunitas internasional akan memasuki dan terpecah dalam konfrontasi camp masing-masing. Tentu saja, ini adalah konsekuensi yang tidak dapat ditanggung oleh Amerika Serikat. Janet Yellen sangat menyadari jika sanksi dikenakan pada China. Sebagai mesin penggerak ekonomi dunia, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa akan menanggung beban kerugian besar. Karena tanpa jaminan rantai pasokan China yang kuat, tatanan ekonomi Amerika Serikat akan runtuh lebih cepat. Berhubung plafon utang Amerika Serikat telah dinaikkan ke level tertinggi dalam sejarah. Di samping itu, PDB China telah menyumbang hampir 20% dari total global, yang telah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi dunia. Secara keseluruhan, rangkaian perubahan sikap Presiden Biden dan Menteri Keuangannya Janet Yellen sekali lagi menunjukkan bahwa dalam politik dunia, di mana yang kuat memangsa yang lemah, kekuatan sesungguhnya suatu negara adalah harus bergantung pada kekuatannya sendiri. Sejak keterbukaan 40 tahun yang lalu, China sekarang telah dapat berbicara dengan suaranya sendiri, menggunakan kekuatannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan adil bagi seluruh umat manusia. Sebaliknya, Amerika Serikat sebagai hegemoni dunia harus menghadapi kenyataan. Hati adik-adiknya telah berserakan. Tim pasukannya tidak mudah dipimpin lagi. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!